Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2021 ini, 22 ini, saya akan mengomentari pengacara Saur Siagian melaporkan Ferry Sambo ke polisi. Pengacara Saur Siagian melaporkan Ferry Sambo ke polisi dengan jabatannya divisi Propam dengan pangkat bintang 2 dengan tertembaknya Brigadir J oleh Baradae di rumah Kadif Propam Ferry Sambo untuk menjaga kenetralan polisi memeriksa perkara kematian Brigadir J, sehingga alasannya melaporkan Ferry Sambo karena penembakan tersebut berada di rumah Ferry Sambo, padahal Ferry Sambo pada saat itu tidak ada di rumah. Itulah alasannya melaporkannya tersebut. Bagaimanapun katanya dia harus ikut bertanggung jawab. Pengacara Saur Siagian melaporkan Kadif Ferry Sambo ke polisi bertentangan dengan prinsip hukum pidana karena Ferry Sambo tidak ada kesalahan karena penembakan Brigadir J tidak di rumah. Baru tahu setelah istrinya menelpon Ferry Sambo lalu dilaporkan ke polisi. Dalam hal ini tidak ada kesalahan Kadif Ferry Sambo tersebut. Dalam setiap perbuatan kejahatan atau pidana harus ada unsur kesalahan dapat dilaporkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau tidak ada unsur kesalahannya tidak boleh laporkan ke polisi. Jadi demikian. Saur Siagian ini selaku pengacara jadi curiga saya ilmu hukumnya sebagai pengacara karena pada umumnya yang sudah sarjana berpendidikan hukum terutama pengacara wajib tahu harus ada unsur kesalahan baru dapat dihukum hakim. Jadi saya sangat mencurigai daripada Saur Siagian ini, padahal dia seorang pengacara, tidak paham setiap perbuatan kejahatan harus ada unsur kesalahannya. Kalau tidak ada unsur kesalahannya tidak bisa dituntut di kepolisian. Padahal dia tugasnya sebagai profesinya sebagai pengacara top lagi. Tetapi masalah asas-asas hukum pidana saya lihat tidak dikuasainya sampai dia katanya melaporkan Ferry Sambo tersebut ke polisi padahal Ferry Sambo tidak ada kesalahannya. Saur Siagian melaporkan Kadif Propam Ferry Sambo ke polisi menunjukkan tidak menguasai hukum yang mempermalukan Saur Siagian sendiri dan para pengacaranya. Perbuatan pengacara Saur Siagian melaporkan Ferry Sambo kepada polisi tanpa unsur kesalahan sama saja Saur Siagian merusak nama baik Kadif Propam Ferry Sambo, melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan. Harapan saya Saur Siagian belajar hukum pidana lagi agar tahu setiap perbuatan kejahatan harus ada unsur kesalahannya untuk dapat dihukum ke hakim sesuai dengan perbuatannya. Ini yang saya lihat. Jadi karena setiap perbuatan harus ada unsur kesalahannya. Kalau tidak ada unsur kesalahannya tidak boleh dilaporkan ke polisi. Seperti Saur Siagian melaporkan Kadif Propam Ferry Sambo tersebut ke polisi. Padahal kejadiannya pada saat penembakan daripada Brigadir F itu di rumahnya memang. Tetapi Ferry Sambo pada saat itu tidak ada di dalam rumahnya tersebut. Dia pergi keluar. Sehingga tidak ada unsur baru dia ketahui ada kejadian tembak-menembak di rumahnya. Karena istrinya menelepon daripada Ferry Sambo tersebut. Sehingga dia melaporkannya kepada polisi. Jadi kalau dilihat dari sudut ini, Ferry Sambo tidak ada kesalahannya. Sebenarnya tidak boleh ditindak apapun. Karena dia tidak ada kesalahannya. Sehingga harus dilindungi dari sudut hukum. Ini malah dituntut. Dugaan saya nanti kalau dituntut nanti itu karena perbuatan Saur Siagian ini sudah termasuk perbuatan melanggar hukum ini.
sama dengan melanggar hukum. Menuntut orang yang tidak ada unsur kesalahan sama saja dia merusak nama baik Ferry Sambo tersebut, melanggar pasal 310 KUHP yang ancamannya 9 bulan. Sehingga ini yang saya lihat, padahal Saur Siagian ini seorang pengacara terkenal dan ahli hukum juga. Sebagai pengacara, siapapun sarjana hukum, kalau sudah sarjana hukum dia baik sebagai pengacara apapun pekerjaannya, dia harus tahu bahwa setiap perbuatan kejahatan harus ada unsur kesalahannya. Justru itu yang masalah penting setiap perkara. Dan perkara setiap unsur kesalahan yang harus dibuktikan orang. Harus dibuktikan jaksa nanti di persidangan apa kesalahannya dengan alat-alat bukti yang ada. Kalau tidak ada unsur kesalahannya, ya tidak boleh dihukum. Nah, biasanya nanti kalau ini sampai ke pengadilan, perkaranya mungkin dibebaskan hakim ini. Tetapi sebelum sampai ke pengadilan, mungkin sudah disortir oleh kejaksaan. Tidak akan diterima perkara tersebut. Tidak akan diterima dan tidak akan sampai ke pengadilan. Karena hal ini sangat menyalahi aturan hukum pidana. Jadi harapan saya Saur Siagian belajar hukum pidana lagi. Agar tahu setiap perbuatan kejahatan harus ada unsur kesalahannya. Untuk dapat dihukum hakim sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.